Tuh ganteng kan, ini tuh pacarnya aku. Oh halo, kembali lagi ke channelnya Princess Aini. I know I trot I Dan kali ini aku tuh gak bisa tidur. Ini padahal udah jam berapa ini ya? Udah jam 3 pagi. Aku tuh gak bisa tidur, gak tahu kenapa. Yaudah aku manfaatin aja buat bikin konten. Aku mau ada sedikit cerita tentang perjalanan hidupku. Kenapa aku bisa jadi super mega bintang? Enggak ya, maksudnya kenapa aku kerjanya kok nggak sesuai dengan apa namanya backgroundku kayak gitu loh ya. Pokoknya stay tune tetap di sini nih, oke? Tuh ganteng kan, ini tuh pacarnya aku. Ya aku sedikit mau cerita aja sih ya. Kenapa sarjana kok nggak sesuai dengan apa namanya, nggak sesuai dengan backgroundnya, nggak sesuai dengan jurusannya. Oke, aku tuh bukannya menyombongkan diri, emang saya tuh sarjana pendidikan, jadi ada gelarnya SPD kayak gitu, sarjana penyanyi dangdut. Yang bener ya. Jadi gini beb, aku itu bisa jadi sarjana itu karena beasiswa. Jadi bener-bener aku pure dari beasiswa, bisa kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di PTN di kota Semarang kayak gitu. Terus apa ya, ini kamu kan sarjana, kenapa kok nggak kamu jadi guru aja kayak gitu. Sempet jadi setelah lulus kuliah aku itu sempet kerja di Solo di suatu perusahaan lah ya, cuman waktu itu gajinya sedikit dan itu enggak menutup kebutuhanku karena aku sebelumnya itu punya angsuran di bank lah ya. Nanti aku ceritain semua lah. Aku punya angsuran di bank dan itu jumlahnya nggak sedikit karena aku kemarin itu pernah gagal dalam bisnis. Jadi ceritanya tuh gini, aku bisnis ternak entok dan itu udah berjalan ketika aku semester 8 lah, semester 7 akhir. Ceritanya aku itu dikasih uang sama ibuku ya banyak sih menurutku, tapi ibuku tuh bilang wes ya le, aku nggak bisa apa namanya, kok le nggak, wes ibu ngasih uang ini pokoknya sampai kamu lulus kuliah, nanti kalau sisa yo mbok go bisnis terserah, nek kue kurang ojo njaluk ibu, piye caramu golek duit dhewe kayak gitu. Nah aku nggak kehabisan akal nih ya. Jadi aku waktu itu mau bisnis entok itu nggak tak pikir panjang dulu. Oh ya aku dikasih uang segini, tak buat apa ya, karena aku kemarin itu bergabung sama peternak entok ayam kayak gitu, aku tertarik di situ. Dan uang sekian banyaknya aku jadiin kandang. Habis itu aku beliin entok kayak gitu tuh, jumlahnya tuh nggak sedikit kayak gitu loh, banyak banget. Dan pada akhirnya nggak sampai 3 bulan entoknya mati semua. Nggak tahu kenapa entoknya mati semua dan aku gagal. Mau nggak mau aku harus pinjem ke bank buat ngebayar aku kuliahnya itu sampai aku wisuda. Terus otomatis kan punya angsuran ya, punya tanggungan itu. Aku pokoknya apa ya, gimana caranya lah aku cari duit sendiri. Terus aku kursus di ELAS itu, jadi buat kayak ya uang jajan aku, bayar kos, terus sama
wisudaan kayak gitu, aku jadi kerja sendiri dari pas aku kuliah kayak gitu. Terus setelah lulus kuliah sempet jadi guru. Itu sempet jadi guru, sempet kerja di Solo, itu bayarnya nggak cukup kayak gitu loh. Jadi guru aku kemarin itu cuman 2 bulan setelah dari Solo aku jadi guru, itu bayarnya 350, sedangkan angsuranku itu lebih dari itu kayak gitu loh. Terus aku memutuskan untuk ya udahlah, aku ikut mbakku aja lah di sini di Semarang, dan aku tuh jagain konternya mbakku. Dan malah mbakku itu kayak gini, mbak keponakan, yaitu anaknya budenya aku. Jadi wes kowe ini aja, wes tak bukain konter ya kayak gitu kan. Wes ini kelolaan kamu, cuman aku orangnya itu nggak mau ketergantungan sama orang. Aku nggak mau merepotkan orang. Aku pengen berdiri itu dengan karyaku, dengan usahaku sendiri kayak gitu loh. Mbak ya wes lah, nggak apa-apa lah, yang penting aku ikut kamu dulu, bayarannya terserah kowe lah, yang penting aku bisa nutup angsuran kayak gitu, yang penting aku bisa nutup angsuranku selama itu kayak gitu kan. Terus mbakku ya wes oke, kamu di sini. Jadi aku tuh bener-bener tidur itu di nggak ngekos, karena aku juga takut merepotkan, nggak ngikut dia. Aku tidur di rukonya dia sendiri itu selama ya kurang lebih 3 bulan. Terus tak pikir-pikir aku kasihan sama mbakku, tiap hari ngasih makan, terus uang jajan kayak gitu kan. Aku harus berdiri lah, aku harus bergerak sendiri. Aku punya keahlian kemarin itu elas, dan kebetulan di sini itu deket dengan tempat karaoke kayak gitu loh. Jadi aku memanfaatkan kondisi dan situasi sekitarku tuh, bisnis apa sih yang menjanjikan kayak gitu. Ya udah, aku terus itu aja ngelanjutin elasku itu, dipromosiin mbakku sama teman-teman kayak gitu. Terus ya hasilnya lumayan sih, cuman kadang pas kalau sepi ya sepi banget kayak gitu. Terus aku dipinjemin uang mbakku itu 15 juta buat modal usaha, buat kayak ngontrak, terus beli peralatan kayak gitu. Dan akhirnya lunas dari hasilnya itu kayak gitu kan. Jadi sempat orang tua aku, loh kok gue malah jadi guru sih, orang daftar PNS. Aku nggak munafik, untuk saat ini yang dicari adalah duit kayak gitu. Terus aduh sedih banget sumpah. 15 juta udah lunas, tapi aku nggak bisa nabung dulu karena harus ngembaliin modal. Dan akhirnya aku terjun ke dunia karaoke. Itu sebenarnya bukan kemauan, cuman aku tuh kemarin lihat kayak di internet ya gitu kan. Kalau kamu pengen sukses sebelum usia 30, kamu harus punya 2 cabang pekerjaan, yang satu sampingan, yang satu emang tetap kayak gitu loh ya. Dan yang aku fokus itu tetap di extension bulu mata kayak gitu kan. Kalau karaoke kemarin itu temenku, aku tuh sebenarnya suruh nganterin, terus aku diajakin masuk, aku suruh nyanyi satu lagu, dia tuh kaget. Duh, kok suara kamu ternyata enak ya. Udah tenang wes, nanti tak mintain sangu lah kayak gitu. Nah pas itu aku dikasih 200.000, sumpah bener-bener seneng banget, dan marai tuman kayak gitu loh ya. Sampai saat ini aku juga masih mandu karaoke, cuman nggak terlalu aku mayoritaskan kayak itu, nggak tak prioritaskan lah kayak gitu loh. Jadi kalau ada ya oke, kalau nggak ada ya aku kerja bulu mata kayak gitu loh, extension. Dan kebetulan Januari ini ya, ini tuh habis kontrak, jadi aku nggak mau ngelanjutin karena kebanyakan mbak-mbaknya itu tuh nggak mau datang ke tempatku, ke studionya aku. Malah dia tuh sukanya kayak aku yang home care kayak gitu loh. Ya wes, aku memutuskan untuk tutup kontrak. Aku lebih suka ke home care, jemput bola, dan ada biaya tambahan kayak
bensin kayak gitu loh, uang jalannya aku gitu. Jadi aku nggak munafik, jadi nggak melulu ya sarjana itu sesuai dengan bidangnya kayak gitu, enggak. Yang penting selagi masih kita bisa punya keterampilan, keahlian, kenapa nggak dimanfaatin kayak gitu loh. Nggak harus jadi PNS, jadi pengusaha pun ya nggak masalah kayak gitu loh gitu. Terus apalagi ya ceritanya. Aku tuh kadang bingung, jadi sampai nggak bisa tidur kayak gini tuh mikir, aduh kayak gitu, tapi pokoknya banyak banget. Dan aku tuh tipe orang yang, maaf ya, nggak suka berbagi kesedihan ke temen-temen kayak gitu. Jadi apa-apa aku pendam sendiri kayak itu. Malah teman-temanku kok kuat banget tuh, tapi aslinya tuh ya ampun ambiar guys, ambiar kayak gitu loh. Aku ngidupin 4 kepala nih ya, 5 sama aku sendiri. Jadi gimana caranya aku harus bisa dapat uang, gimana caranya aku harus terus berkarya. Jadi misal kalau pagi, siang, sore ada job extension, oke, aku layanin kayak gitu. Terus nanti malam ada job, dek nyanyi yuk kayak gitu kan, temenin nyanyi, ya wes oke, aku gitu. Jadi nanti sampai pagi kayak gitu, tidur 2 jam, kerja lagi kalau pas rame kayak gitu. Kalau pas sepi ya sepi. Kayak kemarin pas corona, pas awal-awal lockdown itu aku bener-bener gak bisa makan. Aku jual vaporku yang pot itu, tak buat makan. Aduh sumpah, jadi tuh hidup tuh wang sinawang, kayone penak tapi ya penak. Kayone rekoso tapi penak gitu ya ada, kayone penak tapi rekoso kayak gitu tuh banyak. Terus sempat berpikiran kalau pas kayak gini sakit kayak gini tuh, aduh jauh banget dari orang tua kayak gitu, pengen pulang. Di sini tuh kayak aduh sakit ya gelem ra gelem apa-apa kudu dhewe kayak gitu loh, apa-apa harus sendiri kayak gitu. Jadi pokoknya aku nggak mau terlalu itulah cerita panjang lebar tentang kesedihanku. Bukan kesedihan sih, kalau yang aku rasain kayak gitu. Udah cukup gitu aja gambarannya ya. Dan karena aku tuh memang dari kalangan orang, bukan orang mampu sih ya, dikatakan ya bejo aja kayak gitulah ya. Aduh bener-bener tragis banget. Kemarin itu mau makan bakso aja punya uang 7.000, itu pas zaman aku SD. 7.000 cuman dibeliin baksonya 3.000, yang 4.000 buat bekal besok sekolah kayak gitu. Sempet dong pas zaman kuliah aja aku pernah bolos, maaf ya Pak dosen kalau lihat ya. Aku sempet bolos 1 bulan itu gara-gara aku tuh bener-bener nggak punya duit. Ibuku belum kirim, malah dia tuh beli sesuatu kayak gitu. Aku sempet ya ampun kok gitu sih aku gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa lah, aku istirahat dulu di rumah. Bener-bener bolos 1 bulan full. Teman-temanku pada bingung, kamu kenapa kayak gitu, pada nyariin. Ya udah, aku akhirnya nggak mau cerita juga sih kayak gitu. Terus ya pokoknya itulah, jangan terlalu sedih lah nanti gue aduh. Ya daripada aku gabut, mending aku ini aja lah, cerita-cerita sedikit kayak gitulah tentang gambarannya aku kayak gitu. Kenapa sih sarjana kok kayak gitu. Kemarin ada yang komen loh, nggak mungkin kalau jadi guru. Siapa bilang? Saya itu di BMD, di Budi Mulia 2 Jogja, saya diterima, demi Allah lillahi ta'ala saya diterima nih, masih ada chattingnya di sini. Saya diterima, cuman gaji pas gaji itu aku tanya, ternyata di bawah angsuranku, jadi aku nggak ambil. Sumpah yakin itu aku diterima, yakin, padahal itu internasional school. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Yang penting aku bisa ngasih, memberikan, mencukupi kebutuhan keluargaku kayak gitu, dengan ya halal sih, uang halal kayak gitu. Jadi itu kalau ada yang bilang ih kayak gitu, pasti dia
Aku cuman senyum aja. Yang hidup, yang maksudnya yang menjalankan hidup aku, orang mau berkomentar apa terserah, kayak gitulah. Yang penting aku fokus sama keluarga, sama bapak ibu dan bude aku. Yang penting aku bisa membahagiakan dia. Pokoknya harus semangat. Udahlah, itu dulu ya vlognya dari aku. Mohon maaf, bukan bermaksud untuk mencari simpati, cuman aku gabut aja kayak gitu. Terima kasih. See you next time buat subscriberku. Pokoknya sukses sukses terus buat kita. Love you all.